Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kebetulan tadi hari ini ada kelas di blog digestiva atau saluran cerna ya. Kami tadi membahas mengenai diare, kemudian juga salah satu komplikasinya yaitu dehidrasi. Ya, jadi diare itu adalah salah satu kondisi di mana seseorang itu mengalami buang air besar dengan frekuensi yang lebih dari biasanya. Nah, ini biasanya kita batasannya adalah lebih dari 3 kali dengan konsistensi yang lebih cair ya dari biasanya. Nah, dehidrasi itu merupakan salah satu kondisi yang menjadi komplikasi yang paling sering terjadi pada kasus diare dan juga menjadi salah satu penyebab kematian karena diare. Ya, jadi karena cairan banyak keluar melalui baik mungkin buang air besarnya yang encer tadi, atau mungkin dari muntah yang menyertai, maka tubuh mengalami dehidrasi karena terjadi ketidakseimbangan antara cairan masuk dan cairan yang keluar. Ya, nah apabila salah satu anggota keluarga kita mengalami diare, maka satu hal yang mesti kita lakukan itu adalah mengupayakan agar jangan sampai terjadi dehidrasi tadi. Ya, jadi untuk itu kita harus memberikan cairan ya sebagai pengganti cairan yang keluar melalui muntah ataupun buang air besar. Caranya bagaimana? Jadi sejak awal terjadi diare itu sebaiknya kita berikan cairan oralit ya sebanyak kira-kira 100 cc sampai 200 cc begitu setiap kali buang air besar. Tadi tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menggantikan cairan yang keluar ya. Jadi konsep atau prinsip terapi pada diare ini mungkin berbeda dengan beberapa atau belas atau mungkin puluhan tahun yang lalu yang justru mempuasakan pasien yang mengalami diare. Tapi sekarang justru bagaimana kita menggantikan cairan yang keluar tadi. Jadi jangan sampai pasien mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Itu. Nah, untuk itu kita juga harus mampu mengenali tanda-tanda dehidrasi ya. Dari mungkin kita bisa melihat frekuensinya bagaimana, apakah cukup sering anggota keluarga kita itu mengalami buang air besar ataupun muntah, maka semakin sering makin tinggi juga risiko untuk mengalami dehidrasi tadi. Kemudian kita juga bisa melihat dari tanda-tanda umumnya ya, tanda-tanda umum atau tanda-tanda vital begitu. Keadaan umumnya bagaimana sih ya? Kalau normalnya kan tenang gitu ya, jadi kesadarannya baik gitu kan pada orang yang normal. Tetapi pada orang yang diare dan mengalami dehidrasi bisa saja orangnya menjadi tampak gelisah begitu, terutama pada anak-anak. Pada tahap dehidrasi tertentu dia akan mengalami rewel ya, kemudian tampak kehausan begitu. Tetapi justru ketika dehidrasi sudah sangat berat, mungkin justru anaknya tidak mau minum lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kesadarannya? Apakah kesadarannya masih baik begitu, atau jangan-jangan terjadi gangguan kesadaran gitu ya. Itu perlu kita perhatikan. Selain itu kita juga bisa melihat tanda-tanda
vital lainnya, misalnya bagaimana suhu tubuhnya gitu ya. Pada kasus dehidrasi suhu tubuh bisa saja meningkat gitu ya, apalagi diare yang disebabkan oleh infeksi. Kemudian tekanan darah itu cenderung berkurang atau menurun begitu ya, hipotensi dengan frekuensi napas dan nadi yang meningkat. Kemudian selain itu kita juga bisa memperhatikan ya, kalau pada anak-anak mungkin akan lebih jelas ya, misalnya anaknya rewel, menangis begitu ya, kita bisa melihat di matanya begitu, apakah matanya cowong, kemudian apakah air mata masih keluar begitu ya, kemudian di mulut, bibirnya begitu, apakah kering atau basah misalnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat kondisi kulitnya, apakah masih supel gitu ya, supel terutama di area perut begitu ya. Kemudian ketika kita non sewu dijubit begitu, apakah kembali dengan cepat atau tidak. Nah kalau kembali cepat, insya Allah kurang dari 2 detik begitu ya, itu artinya masih baik. Tetapi kalau dehidrasinya sedang menuju berat, maka bisa saja kembalinya lebih dari 2 detik atau lambat begitu ya. Kemudian kita juga bisa meraba ujung-ujung jari tangan, ujung-ujung kaki, bagaimana, apakah dingin ataukah hangat. Jadi kalau terjadi misalnya dehidrasi, biasanya cenderung menjadi dingin atau akral. Dingin karena adanya gangguan perfusi atau suplai aliran darah ke seluruh tubuh kita. Demikian. Jadi jika ada orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita yang mengalami diare, yang pertama jangan panik, tidak perlu tergesa-gesa memberikan antibiotik karena tidak semua diare membutuhkan antibiotik. Tapi yang penting adalah jaga agar asupan cairan itu istilahnya tidak jomplang ya, atau seimbang dengan cairan yang keluar, baik melalui buang air besarnya ataupun muntahnya. Ya, itu penting juga untuk melihat kapan kira-kira buang air kecil ya. Jadi kalau orang yang dehidrasi, maka buang air kecilnya menjadi tidak lancar lagi atau menjadi berkurang begitu. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya, meskipun pembahasannya tentang penyakit yang sudah sering kita temui sehari-hari. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.